tidak mau menerima nasihat. Ini ada imam di suatu masjid di Makassar dinasihati, karena di situ banyak guru-guru besar dari UIN menasihati. Di sini jamaahnya kebanyakan Imam Syafi'i, kalau kamu sholat sebutlah bismillah, bismillahirrahmanirrahim, meskipun perdengarkan meskipun sir, kayak imam di Madinah dikasih nasihat begitu, tetap nggak disebut, karena dalam mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam struktur Al-Fatihah, hilang satu ayat, kecuali Imam Abu Hanifah, satu imam saja tidak mau menerima nasihat. Padahal itu masjid masyarakat, saya tunjuk saja di Royal Spring. Sekarang banyak guru-guru besar di situ. Akhirnya sudah, karena nggak nurut, nggak mau diberi nasihat, itu termasuk orang yang buta hatinya. Padahal pemahaman agamanya bagus mestinya, tapi nggak mau menerima nasihat dalam persoalan yang sifatnya tidak prinsipil. Prinsipil apa tidak? Tidak. Malah dia petentang-petentang, alhamdulillahirabbil alamin, ngejek itu namanya, Pak. Ini guru besar memberi nasihat malah ngejek, akhirnya copot, lepas dia, rapat mendadak. Padahal beliaunya hanya minta ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah selesai urusannya. Oh, ada bismillahnya dalam mazhab orang yang bermazhab Syafi'i, tenang, jamaah saya masuk. Itu yang begitu kan nggak bisa mau diberi nasihat, Pak. Begitu dicopot, nuduh-nuduh, nggak toleran. Anda yang tidak toleran, tidak mau menerima nasihat, tidak dapat melihat kebaikan. Padahal kita diberi dua mata, satu untuk melihat kebaikan orang, yang satu untuk melihat keburukan diri. Tapi yang dilihat apa? Keburukan orang, kebaikan diri. Ya, itu terbalik. Ini tanda-tandanya yang ketiga, tidak dapat memahami kebenaran meski jelas. Fir'aun itu jelas ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi ular, sihirnya melemparkan jadi ular, dimakan semuanya, itu dilihat tapi nggak ditangkap kebenaran itu. Begitu di suatu masa semua air di Mesir itu jadi merah darah semuanya, itu tanda nasihat, tetapi dibiarkan saja, penuh belalang, penuh kata, tidak melihat lagi. Menanti ketika melihat laut terbelah juga tidak bertobat. Akhirnya begitu tenggelam, ketika hendak bertobat sudah expire waktunya, sudah kadaluarsa, nggak bisa diterima. Itu tanda-tanda orang yang buta hatinya, tidak mau menerima nasihat, tidak dapat melihat kebaikan, tidak dapat memahami kebenaran. Penyebab buta hati, kegagalan dalam introspeksi. Tidak mau melihat aib dirinya, kekurangan dirinya, tapi yang dilihat kekurangan orang, kelebihan diri. Padahal yang harus dilakukan itu, orang-orang makrifah itu melihat kebaikan orang. Seburuk apapun orang itu, kalau punya kebaikan, baik orang itu. Dan mata yang satunya melihat keburukan diri. Bukan yang kanan melihat keburukan orang, yang kiri melihat kebaikan diri. Nggak connect, Pak. Buta hatinya, meskipun melihat, buta matanya. Pengaruh lingkungan, karena seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya, literasi yang dia baca, murabinya siapa, kelompoknya siapa, partainya apa, mazhabnya apa. Hidup di satu kelompok itu mempengaruhi juga independensi seseorang. Nah, pengaruh lingkungan. Yang ketiga, bisa pengaruh kekuasaan dan kesombongan. Yang terakhir, cara mengatasi buta hati, langsung ada solusinya. Satu, introspeksi diri. Makanya dalam belajar itu, orang-orang yang belajar harus tahu ilmu kita, ilmu Nabi, ilmu Allah. Pernah saya sampaikan ya, ilmu kita sebanyak apapun sedikit, ilmunya Nabi sebagian kecil, ilmunya Allah. Kalau laut itu dijadikan tinta, pohon-pohon ditebang dan jadi pena, ditulis ilmunya Allah. Air laut kering, tambah lagi, kering, tambah lagi. Air laut yang bukan di Tanjung Bunga, seluruh bumi jadi tinta, 7 kali kering. Mana fidat kalimatullah, ilmunya Allah tuh sangat banyak. Makanya akan sangat bijak, menurut saya itu bid'ah, tapi menurut saya begitu, saya ikut ulama begitu, contoh itu lebih arif daripada nuduh-nuduh. Padahal di belakang masing-masing ada ulama nggak? Ada orang alimnya nggak? Kearifan ini perlu dilakukan.
Cara mengatasi buta hati: A. Introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah amalanmu sebelum dihisab. Yang kedua, menerima nasihat, karena agama ini ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Yang C. Membaca, belajar. Katanya di kampusnya sudah mempelajari fikih mazhab Syafi'i, kok masih nggak toleransi? Bagaimana hasil bacaannya? Nah, saya diberi informasi Pak di Masjid Raya itu. Kami juga belajar di kampus kami Pak Ustadz, apa fikih Imam Syafi'i, tapi prakteknya Anda tetap angkuh saja. Bagaimana membaca tidak merubah pola pikir? Mestinya semakin arif, semakin berada di puncak, semakin melihat ke bawah itu adalah, oh ternyata dalam spektrum kebenaran. Makanya ketika mengkaji ala siratim mustaqim, di atas jalan lurus, cirinya hanya 3 saja: Tuhannya Allah, agamanya Islam, nabinya Nabi Muhammad. Makanya kita disuruh mewiridkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Itu selesai. Adapun nanti secara internal berbeda-beda, itu urusan lain. Yang penting sudah berada di jalan besar, siratal mustaqim. Nah, makanya orang yang mengucapkan raditu billah rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di yaumil qiyamah dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengajian kita pada kesempatan ini. Mari kita serius habis-habisan dalam menjalankan perintah perang puputan untuk sesuatu yang ditanggung, tetap sungguh-sungguh. Tapi ketika bertabrakan dengan perintah, perintah harus didahulukan. Jangan main-main berdagang, tukang grab, tukang taksi, pedagang, sungguh-sungguhlah, karena itu juga bagian dari ibadah sebagai fungsi kekhalifahan selain fungsi kehambaan. Demikian dan sekian. Kalau ada pertanyaan saya hitung sampai 10. Ya, ya silakan. Waalaikumsalam. Mengenai kasab dan tajrid, itu kan setelah saya mendengarkan, ada saatnya kita bersikap kasab, ada saatnya kita bersikap tajrid. Nah, sementara di dalam pekerjaan saya ini sehari-hari, saya juga harus berhadapan dengan customer yang harus saya layani. Nah, gimana kalau misalnya tiba waktunya sholat, sudah azan, sudah hampir qamat, kemudian ada customer yang membutuhkan saya untuk disegerakan. Ya, saya paham. Ya. Saya pilih mana ini? Ya. Kalau terjadi seperti itu, kita pertimbangannya pakai fikih skala prioritas. Fikih skala prioritas. Kalau persoalan pelayanan itu tidak menyangkut emergensi seperti kesehatan, nyawa, keselamatan, PAM VVIP. Saya pernah ditanya Pak sama polisi, waktu Kapoldanya yang rajin sholat berjamaah itu, anak buahnya kan bingung. Kita ini PAM VVIP Pak Ustadz, Presiden 01. Saya di ring pertama. Azan berkumandang, Kapolda pergi sholat berjamaah. Apakah kami pergi semuanya ditinggal di situ? Ayo bagaimana itu? Bagaimana kira-kira Pak? Saya bilang PAM lah VVIP, itu simbol negara. Pemimpin itu menjadi perisai bagi rakyatnya. Jaga dia, meskipun tertunda sedikit sholatnya nggak jadi masalah. Itu emergensi namanya. Nah, kalau customernya di tempatnya Bapak, emergensi apa tidak? Kalau ditunda untuk sholat, nah, sebaiknya komunikasi, minta izin. Boleh nggak saya sholat, kita sholat dulu Pak? Kalau oh iya Pak, lebih baik sholat dulu. Bagus lagi. Oh tidak, saya mendesak, ada keluarga saya sakit di sana, harus segera selesai mobil ini karena mau dibawa ke rumah sakit ini. Layani customer. Itu memang ada subjektivitas, tapi dia harus bisa menimbang seperti itu. Kita nggak boleh egois. Memang mengorbankan egoisme itu susah. Coba berat mengorbankan habdun nafs itu susah. Sampai Yusuf Qaradawi itu mana yang mulia, meninggal sementara sujud terakhir atau orang yang mencari nafkah di tengah lautan tenggelam itu diperdebatkan. Itu dalam fikih skala prioritas. Makanya kalau diajak, waduh dengar azan Pak, musolanya di situ, kita sholat dulu aja Pak supaya nanti tenang. Ayo Pak, aman kita berarti. Kalau kita sholat, oh tidak bisa, ini saya mau ke rumah sakit darurat ini, istri mau melahirkan, nggak bisa menunggu. Ya layani supaya mobilnya cepat selesai. Itu. Saya aja kalau pergi khutbah Jumat di tengah jalan ada kecelakaan, butuh pertolongan saya, lanjutkan khutbah Jumat, pergi ke masjid atau tolong orang itu. Kalau orang itu sekarat nggak segera dibawa ke rumah sakit mati,
saya wajib menolong orang itu. Saya nggak jadi khotib nggak apa-apa dimaki-maki jamaah. Kenapa Ustadz jadwalnya nggak datang? Karena memang dalam fikih skala prioritas begitu. Paham di sini? Nah, coba itu makanya harus bisa menimbang-nimbang dalam hal seperti itu. Begitu Pak ya. Ya. Apalagi kalau secara formal ada tulisan pelayanan sampai jam 12 contohnya begitu. Begitu jam 12 Pak tunggu jam 1 bisa nggak? Saya nggak bisa ini. Kenapa? Jam 1 saya harus mengajar. Nah ini coba bayangkan. Sama dengan ada kasus ini ditanyakan di televisi. Saya ini kalau saya Pak Ramadan ini di majelis ilmu di televisi live langsung, Pak Ustadz saya ini nggak puasa Ramadan, tapi dengan tidak puasanya saya 5 orang menjadi puasa. Kalau saya puasa 5 orang ini nggak puasa juga. Kaget awalnya ustadznya, kenapa bisa begitu? Saya itu tidak puasa karena buruh pelabuhan mengangkat barang itu bukan pakai eskalator kayak sekarang pakai peralatan, tidak, naik tangga itu. Nah sehingga apa? Kalau saya bekerja, nak, istri, anak-anakku puasalah, biar bapak saja yang tidak puasa. 5 orang keluarganya puasa. Tapi kalau dia nggak puasa, nggak puasa, itu dia puasa. Justru kalau dia puasa, dia berhenti bekerja, ngangkat itu, anak-anaknya juga ikut nggak puasa juga akhirnya. Akhirnya apa? Diputuskan. Ini jadi persoalan sosial itu tidak hitam putih, tidak hitam putih. Di sini memerlukan ilmu hikmah yang tinggi. Karena kalau tidak nanti kita katakan, oh pokoknya ini Ramadan seumur hidup sekali, kita tidak akan bertemu lagi. Kalau seperti itu cara menjawab kita, mati itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Sementara kita dianjurkan untuk memedulikan, mencintai mereka. Ummati, ummati, ummati. Itu maknanya, pedulilah terhadap umatku, sayangi umatku, jaga umatku. Maksudnya begitu. Ini malah umatnya bertanya, nggak bisa, pokoknya harus puasa. Kalau nggak puasa, dosa besar. Ini rukun Islam. Habis dia. Akhirnya dia puasa juga karena nggak bekerja. Akhirnya puasa semua satu keluarga. Jadi problematika. Jadi seperti itu. Maka dari itu persoalannya bukan hitam putih. Persoalan sosial itu bukan hitam putih. Nah, saya kira begitu Pak pertanyaan ya. Mudah-mudahan ada barokahnya. Saya kira cukup, matahari sudah terlalu tinggi. Kita petik sholat pahala haji, kita bukukan di catatan amal kita dengan sholat sunat duha di awal waktu, di waktu isyraq. Nama waktunya isyraq, niatnya adalah sholat duha. Demikian, wallahu waliyul muttaqin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.